Tapi dalam rapat kami dalam rapat kerja antara Kementerian Agama dengan Komisi 8 pada tanggal 3 Februari yang lalu, sudah disepakati bahwa ya ada pemotongan, tetapi disepakati bahwa pemotongan atau efisiensi anggaran itu tidak boleh dalam konteks yang prinsip gitu ya, menyentuh hal-hal yang terkait dengan masalah pendidikan, yang terkait dengan masalah termasuk KIP madrasah, BOS dan lain sebagainya. Termasuk bila itu terkait dengan haji, maka tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dan penyelenggaraan haji. Karena sampai hari ini saya kira belum pada tingkat final. 14,2 triliun itu finalnya bagaimana pemotongan. Yang dikhawatirkan memang yang terhubung dengan tadi mata anggaran yang disebut dengan perjalanan dinas. Dan itu akan berdampak kepada kemungkinannya adalah kepada para pendamping jemaah haji. Karena kemarin menurut laporan dari Pak Dirjen PHU, setiap kloter itu ada 5 pendamping. 5 pendamping. Nah sekarang ini dikhawatirkan mungkin hanya bisa 2. Padahal satu kloter banyak itu ya Pak ya? Itu dia. Dan 3 itu komponennya kan ada komponen terkait dengan masalah keagamaan, ada komponen terkait dengan masalah kesehatan, dan ada komponen terkait dengan masalah pelayanan haji. Nah, kalau kemudian dari 5 itu kemudian tinggal 2 misalnya, ini terus 2 yang mana? Kan itu tentu bukan perkara mudah ya. Halo Tribuners, bersama saya Apvia Tiokonibili. Kali ini kita akan membahas mengenai instruksi dari Presiden Prabowo mengenai efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada instansi pemerintahan yang menangani mengenai penyelenggaraan haji. Jadi Tribuners, Kementerian Agama ini terkena efisiensi anggaran sebesar 14,2 triliun dan ini termasuk anggaran untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Ditjen PHU, kemudian ada Badan Penyelenggara Haji, BPH, yang baru saja dibentuk oleh Presiden Prabowo yang juga terkena efisiensi anggaran cukup besar juga, sebesar 85,9 miliar rupiah. Dan untuk itu kita mau minta pendapat nih dari DPR, karena pemangkasan ini akan berdampak pada penyelenggaraan haji tahun ini. Untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hidayat Nur Wahid dari Komisi 8 DPR RI. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ya. Terima kasih waktunya siang ini, Pak. Kita diperkenankan hadir langsung di ruangan Bapak. Pertama-tama, Pak, mau minta tanggapannya dulu, Pak. Mungkin ini penetapannya juga ada di komisi Bapak ya, mengenai anggaran ini, Pak. Instruksi dari Presiden, kemudian turunannya juga, keputusan dari Menteri Keuangan mengenai anggaran pemerintah akan dipangkas, totalnya nanti akan 700 triliun ya Pak ya, 300, 200, 200. Dari Bapak sendiri bagaimana Pak tanggapannya? Ya, pertama memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita berada dalam satu sistem negara di mana ada eksekutif, ada legislatif, di mana kemudian kewenangan membuat undang-undang ataupun kebijakan tentang APBN itu prinsipnya ada di eksekutif. Dan eksekutif dalam konteks ini Presiden sudah membuat inpres yang secara umum berlaku atau secara prinsip berlaku pada seluruh lembaga negara, termasuk di eksekutif, legislatif, yudikatif. Bahkan juga kami di MPR juga terkena potongan 50%, DPR secara keseluruhan juga terkena pemotongan sampai 1, berapa triliun begitu ya. Dan kemudian seluruh kementerian terkena pemotongan secara prinsip, ada ya beberapa yang tidak gitu. Jadi dari sisi regulasi, ya memang itu kewenangan pihak eksekutif untuk membuat keputusan. Prinsipnya keputusan itu sudah diambil dan sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian di DPR dan sudah dibahas di DPR. Nah memang dalam keputusan itu kan juga ditegaskan bahwa prinsip dari efisiensi itu adalah untuk hal-hal yang tidak menyentuh harkat hajat prinsip daripada rakyat, tapi untuk hal-hal yang bersifat sekunder gitu ya, termasuk perjalanan dinas, termasuk juga yang terkait dengan pembelian alat-alat kantor, terkait juga mungkin sebagian seminar, sebagian fokus group discussion dan lain sebagainya. Jadi karena Kementerian Agama adalah bagian daripada kewenangan eksekutif di bawah Presiden dan demikian juga Badan Penyelenggara Haji, maka itu juga berlaku pada 2 kementerian ini. Tapi dalam rapat kami dalam rapat kerja antara Kementerian Agama dengan Komisi 8 pada tanggal 3 Februari yang lalu,
sudah disepakati bahwa ya ada pemotongan, tetapi disepakati bahwa pemotongan atau efisiensi anggaran itu tidak boleh dalam konteks yang prinsip gitu ya, menyentuh hal-hal yang terkait dengan masalah pendidikan, yang terkait dengan masalah termasuk KIP madrasah, BOS dan lain sebagainya. Termasuk bila itu terkait dengan haji, maka tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dan penyelenggaraan haji. Dan itu sudah disepakati dan tentu berikutnya menjadi domain daripada Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji untuk bagaimana menyisir supaya di satu pihak instruksi Presiden bisa dilaksanakan, di pihak yang lain kesepakatan bersama kita yaitu tidak mengurangi pelayanan haji, tetap juga bisa dilaksanakan. Nah, inilah seninya pihak Kementerian Agama dan nanti kami di Komisi 8 untuk membahas lebih detail lagi karena sampai hari ini saya kira belum pada tingkat final. 14,2 triliun itu finalnya bagaimana pemotongan? Karena kemarin dalam rapat tanggal 3 Februari itu pihak Kementerian Agama baru bisa menyisir di angka 7,2 triliun. Jadi selebihnya tentu masih memerlukan pembahasan berikutnya. Termasuk juga kemungkinan tadi apa yang tadinya dibayangkan untuk dipotong terkait dengan biaya haji karena dikaitkan dengan prinsip terkait dengan pemotongan itu adalah untuk mata anggaran yang disebut sebagai perjalanan dinas. Sementara kan memang ya haji mau tidak mau ada unsur perjalanan dinas di sana. Termasuk juga para pendamping, termasuk juga para pihak ya yang nanti mungkin termasuk juga Amirul Hajj dan lain sebagainya, para petugas yang kemudian bukan pendamping tapi mau tidak mau akan kemudian dibiayai oleh dalam tanda kutip yang terkait dengan keuangan haji itu. Nah, kalau pemotongan itu tetap sebagaimana semula, memang akan banyak dampaknya. Tapi kemarin juga kita sempat dialog, diskusi dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Penyelenggara Haji dan Umroh, beliau menyampaikan bahwa ini memang memerlukan sebuah pendetilan supaya kesepakatan kita agar pemotongan itu tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan haji bisa terpenuhi. Nah ini bagian-bagian yang saya kira akan terus bisa dikaji dan saya tetap berkeyakinan bahwa pada ujung akhirnya pemotongan itu akan selektif gitu ya. Memang hal-hal yang tidak bisa terhindarkan seperti berhaji itu, ya dia memang ada unsur perjalanan dinasnya. Tapi tentu tidak bisa kemudian disamakan dengan perjalanan dinas yang lain. Karena kalau berangkat haji ya mau tidak mau pasti berjalan ke sana. Mungkin memang jumlah berapa pendampingnya mungkin perlu dirasionalisasikan. Tapi rasionalisasi yang betul-betul tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan haji. Karena kan pendamping itu nanti ada komponen kesehatan, ada komponen pelayanan keagamaan. Selain juga ada komponen-komponen yang melekat gitu ya. Nah ini bagian-bagian yang saya kira akan terus dibahas nantinya. Oke, Pak Hidayat, kita breakdown satu persatu dari tadi. Mungkin ini Bapak sekaligus memberikan saran-saran ya Pak ya. Tadi udah disebutin bagaimana mungkin bisa dikuranginnya dari sisi pendampingnya atau dari... Tapi kan angka kita bertambah terus nih Pak, kuota haji kita ini seperti apa Pak Hidayat? Mungkin ada opsi lain lagi Pak yang menjadi masukan Pak? Ya, kalau kuota haji secara prinsip bahkan kemarin juga kita bahas kita di Komisi 8 mengingatkan bahwa kuota yang sekarang diberikan pada Indonesia itu belum sesuai dengan kaidah dasar kuota haji. Kuota haji itu kan dasarnya 1 haji per 1.000 penduduk. Kemarin kuota kita di angka 221.000 gitu ya. Kemudian ada ditambah 20.000 menjadi 241.000. Sementara kalau melihat sensus atau data dari Balai Pusat Statistik BPS, penduduk Indonesia yang Muslim itu sudah di atas 250 juta dari keseluruhan penduduk Indonesia. Bila 250 maka kuotanya mestinya adalah 250.000. Nah itu artinya perlu memperjuangkan untuk penambahan kuota. Nah semakin banyak jemaah kuota bertambah, kan berarti pembimbing juga mestinya bertambah. Ya, ini berarti permasalahan yang perlu untuk nanti dikaji lebih lanjut. Termasuk kemarin kita bahas adalah tentang kuota itu dalam pembahasan terakhir dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Prof. Hilman, hari Rabu yang lalu, beliau memunculkan istilah bahwa jemaah haji itu ada 2, jemaah haji kuota
yaitu yang 240.000 itu atau 221.000 ditambah kalau dengan penambahan kuotanya berarti sekitar 241. Dan juga jamaah haji yang non kuota. Nah, jemaah haji non kuota itu bisa yang pakai visa mujamalah, bisa kayak visa furoda, bisa juga yang mungkin pakai visa ziarah, mungkin juga ada yang nah saya tambahkan juga ada fakta bahwa sebagian daripada warga Indonesia yang berhaji itu tidak berangkat dari Indonesia. Mereka misalnya para pejabat di beragam kedutaan di luar negeri atau mereka rekan-rekan mahasiswa di Eropa, di Timur Tengah, di Amerika, mereka berhaji. Kan nggak pakai kuota Indonesia. Mereka akan visa dari negara di mana mereka berada. Tapi mereka tetap warga Indonesia, karenanya ya masuk dalam kategori Indonesia. Nah, itu juga bagian-bagian yang saya kira memerlukan pengaturan tersendiri dalam konteks revisi undang-undang tentang haji. Tapi kalau lagi-lagi kalau terkait dengan masalah pemotongan anggaran, kalau haji non kuota, istilahnya Prof. Hilman, saya kira mereka tidak memerlukan hal yang terkait dengan pemotongan anggaran gitu ya. Kalau misalnya mereka yang berangkat dengan prinsip mujamalah, ya mungkin para pejabat yang diundang, ini kan tidak terhubung dengan anggaran. Atau kawan-kawan kita yang dari luar negeri gitu ya, warga Indonesia yang ada di luar negeri yang akan berhaji tanpa dari Indonesia, tidak terkait dengan anggaran, juga tidak terkait dengan pendampingan, tidak juga terkait dengan hal-hal yang kemudian terhubung dengan keharusan memotong anggaran. Jadi bila demikian maka kalau pemerintah betul-betul serius untuk mengejar kuota haji kuota yang kaidahnya tetap 1/1000 itu, ya berarti memang pemotongan itu juga nanti perlu dipertimbangkan ulang. Ya. Tapi kalaupun itu bisa dilakukan kan sesungguhnya haji kuota yang sesuai dengan kaidah 1/1000 itu nggak mungkin tahun depan. Tahun depan sudah nggak mungkin diperjuangkan. Kemungkinan besar baru tahun-tahun yang akan datang. Nah, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang dengan kondisi baru di mana ada badan penyelenggara haji, mungkin kita bisa duduk lebih nyaman lagi untuk membahas tentang anggaran penyelenggaraan haji. Karena kan ya faktanya pada era Pak Prabowo ini ada satu tradisi baru yang bagus ya, yaitu beliau menegaskan agar biaya haji diturunkan, tetapi kualitas penyelenggaraan haji tidak boleh turun. Itu sangat kita dukung karena apalagi bagi kami di BKS ya zaman 3 tahun terakhir kami selalu mempermasalahkan biaya haji yang selalu naik. Padahal kan kita istilahnya bukan lagi ONH. Kalau ONH ya ongkos naik haji, makanya naik terus. Ya, sekarang kan istilahnya BP, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Tapi naik terus. Tahun 2022 itu 39 juta, 2023 49 juta, 2024 56 juta. Naik terus. Nah, kita selalu kritisi. Tapi nah sekarang Pak Prabowo menegaskan untuk turun. Nah, itu kita sangat mendukung ya karena memang kami lihat banyak komponen yang bisa diturunkan gitu. Dan alhamdulillah sekarang turun dari usulan awal 65 juta sekarang turun menjadi 55,4 juta. Nah, kita berharap sekali lagi dengan demikian maka penyelenggaraan haji ini akan bisa lebih baik karena tahun yang lalu dengan 56 juta, sebelumnya 49 juta, itu banyak loh calon jemaah haji yang tidak bisa berangkat karena tidak bisa melunasi. Nah, kalau ini semakin naik lagi, semakin tidak bisa melunasi, akan semakin menimbulkan banyak permasalahan yang nanti bisa menjadi kontroversial. Jadi kita berharap karenanya ke depan ini policy dari Pak Prabowo untuk ongkos haji tidak naik atau bahkan bisa diturunkan, tapi pelayanan tetap tidak berkurang kualitasnya. Ini menarik. Oke, baik Pak. Ntar kita ngomongin anggaran belakangan lagi nih Pak, karena kita masih mau balik ke efisiensi anggaran. Tadi Bapak bilang, Pak Menteri, Pak Nasaruddin tuh bilang kalau misalnya sekarang dari hasil hitung-hitungan awal di sini baru 7 triliun yang bisa dipangkas, Pak. Nah, menurut Bapak nih, mungkinkah Pak dilakukan efisiensi? Karena angkanya cukup besar dari 7 ke 14, masih setengahnya lagi yang harus diatur-atur gitu sama Kemenak, Pak. Memang ini memerlukan sebuah pendalaman ya, dan terutama di Kementerian Agama yang memang membidangi dan mengelola bab anggaran tersebut. Detail terkait dengan bidang mana yang perlu dipangkas kan, kalau kaidah umumnya kan sudah jelas. Kaidah umumnya terkait dengan masalah perjalanan dinas, terkait dengan masalah seminar, terkait dengan masalah subsidi, terkait dengan masalah pemberian alat kantor. Itu prinsip-prinsip yang saya kira bila kemudian bisa dimaksimalkan,
mungkin juga akan bisa bertambah. Kita belum berapa itu kan 7,2 itu per tanggal 3 Februari. Ya. Jadi sekarang sudah di atas, sudah 2 bulan Februari. Tentu banyak hal yang mestinya sudah mereka lakukan penyisiran tersebut. Kita di Komisi 8, setahu saya kita belum mendengar informasi terakhir gitu ya tentang sejauh mana mereka sudah berhasil melakukan penyisiran tersebut. Nah, juga bagian-bagian yang bisa dilakukan penyisiran sesungguhnya tanpa harus tadi mengorbankan hal yang terkait yang sekarang sudah mulai muncul permasalahan, yaitu terkait dengan pemotongan dana BOS untuk madrasah, untuk yang kita sepakati tadi mestinya jadi pegangan gitu ya. Mungkin ada dua level. Level pertama adalah level yang kemudian memang tidak terhindarkan akan terjadi pemotongan. Level kedua adalah pemotongan yang sesungguhnya bisa dikaji ulang karena ternyata tidak sesuai dengan prinsip dari Inpres dan tidak sesuai dengan kesepakatan kita di Komisi 8. Gitu. Oke, berarti DPR masih optimis ya Pak, ini Kementerian Agama memenuhi target untuk efisiensi 14,2 triliun. Ya. Tapi ini dari pengalaman Bapak kan juga sudah malang melintang di komisi yang mengatur terkait dengan Kementerian Agama, terus kemudian terkait dengan haji juga, Pak. Ini kalau Bapak melihat kekhawatiran Bapak di poin mana sih, Pak, terkait dengan pemangkasan anggaran yang akan berimpak kepada penyelenggaraan haji, Pak? Ya, terutama kalau kaitannya dengan penyelenggaraan haji, yang dikhawatirkan memang yang terhubung dengan tadi mata anggaran yang disebut dengan perjalanan dinas. Dan itu akan berdampak kepada kemungkinannya adalah kepada para pendamping jemaah haji. Karena kemarin menurut laporan dari Pak Dirjen PHU, setiap kloter itu ada 5 pendamping. 5 pendamping. Nah, sekarang ini dikhawatirkan mungkin hanya bisa 2. Padahal satu kloter banyak itu ya, Pak dia, ya? Itu dia. Dan 3 itu komponennya kan ada komponen terkait dengan masalah keagamaan, ada komponen terkait dengan masalah kesehatan. Dan ada komponen terkait dengan masalah pelayanan haji. Nah, kalau kemudian dari 5 itu kemudian tinggal 2 misalnya, ini terus 2 yang mana? Kan itu tentu bukan perkara mudah ya. Kalau 1 misalnya kesehatan sendiri kan nggak mungkin. Kemarin aja 3 itu 1 dokter 2 perawat. Nah, kalau kesehatan cuma 1. Kalau petugas keagamaan, ya 1 memang cukup karena memang katakanlah jemaah haji itu kan juga sudah mendapatkan pelatihan ataupun mendapatkan sekian banyak semacam pelatihan lah tentang berhaji gitu ya, sehingga mungkin permasalahan keagamaan tidak menjadi amat sangat krusial gitu. Tapi kalau masalah kesehatan kan ya apalagi banyak jemaah haji yang sudah berumur, mungkin juga dari daerah yang tidak familiar dengan beragam perubahan cuaca, perubahan makanan, sehingga kemungkinan bisa menjadi sakit gitu ya. Apalagi yang mungkin juga belum terbiasa terbang dengan pesawat dalam jarak jauh, sehingga sangat mungkin bisa terjadi mereka terkena masalah kesehatan. Jadi itu yang paling utama kalau pikiran saya sih, kalau pemotongan anggaran berdampak kepada penyelenggaraan haji adalah di situ. Di bagian kesehatan, Pak Hidayat fokusnya ke bagian kesehatannya nanti ya Pak ya. Oke, tapi Pak kalau misalnya tadi Bapak ngebahas masalah kita bilang ya Pak ya, seminar-seminar sebelum berangkat haji gitu Pak. Nah ini kan nanti juga akan dipangkas Pak. Nah ini gimana nih Pak? Ini jadi serba kena semuanya Pak. Ya seminar, dan kemudian nanti mungkin dari seminar itu ada anggaran untuk nginap di hotel, dan kemudian ada insentif gitu ya. Tapi kalau seminar-seminar haji menurut saya memang tidak diperlukan dalam jumlah yang masif gitu ya. Mungkin sekali 2 masih diperlukan, tapi karena kan permasalahan haji relatif terukur ya, dan itu juga nanti kita bahas di Komisi 8 yang tidak memerlukan seminar, kan otomatis kan tidak ada pekerjaan kita. Kita biasa mengundang para pakar, kita biasa seperti FGD atau seperti yang sekarang sedang terjadi rapat dengar pendapat umum. Kita mengundang para pakar, kan tidak lagi perlu anggaran, tidak perlu seminar karena dia sudah menjadi bagian dari kegiatan di DPR. Yang kayak gini bisa kita perbanyak. Jadi saya kira cukup diselenggarakan di DPR. Nanti Komisi 8 akan mengundang para pihak yang diperlukan untuk diundang, dan itu tidak memerlukan anggaran spesifik. Baik Pak. Nah kemudian ini ada
lembaga baru, badan baru yang dibentuk sama Pak Prabowo, ada Badan Penyelenggara Haji. Betul. Memang di tahun 2025 ini dia masih pendukung ya Pak ya dari Kementerian Agama, cuma nanti dia akan jadi yang utama mengatur penyelenggaraan haji di 2026 Pak. Ini Bapak Hidayat sendiri bagaimana Pak dengan kehadiran BPH ini Pak? Atau menurut Bapak cukuplah di Kemenak saja, gimana Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.